Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Insya Allah semuanya sehat semua ya. Hari ini kita kembali belajar seperti biasa lewat YouTube. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Kalian buka halaman 32, yaitu kita masuk ke subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke, kita masuk ke pembelajaran 1 dulu ya. Nah, kalian buka halaman 33. Di situ kita membaca. Ada dongeng yang berjudul Caca yang Rendah Hati. Mari kita baca bersama-sama ya. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara Caca si capung dan Petra si burung pipit. Petra, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Petra. Caca hanya diam mendengar ejekan dari Petra. Caca sabar dan tidak marah. Teman-teman Caca berusaha menghibur Caca agar tidak patah semangat. Semangat Caca, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Petra mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Caca. Caca pun tertinggal cukup jauh di belakang Petra. Walaupun demikian, Caca tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Caca terbang dengan cepat, tetapi dengan berhati-hati. Saat mendekati garis akhir, Petra semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Petra tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Petra tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Caca pun berhenti dan menolong Petra melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Setelah bebas, Petra berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Caca. Akhirnya, Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka. Oke. Sudah selesai membaca dongengnya, kalian buka halaman 34 ya. Nah, setelah kalian membaca dongeng tersebut, informasi apa saja yang bisa kamu dapat? Nih, di sini ada 8 pertanyaan. Coba kalian dibaca ya. Nomor 1. Siapakah tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, tadi ada siapa? Ada Caca si capung, Petra, ada beo, dan ada kumbang. Nah, tuliskan sifat setiap tokoh cerita tersebut. Nah, kalian sebutkan. Caca yang ramah, yang baik hati, yang suka menolong. Oke. Kemudian ada Petra yang
mengejek dan merendahkan Caca sehingga dia tidak menang dalam pertandingan. Nah, nomor 3 sampai nomor 8 kalian isi ya di buku paket saja, atau kalau tidak cukup di buku PS-nya. Nah, sekarang kalian buka halaman 35. Ayo berhitung. Nah, Ibu mencontohkannya dengan burung. Jika di buku itu ayam, maka Ibu mencontohkannya dengan burung. Sama saja ya. Oke. Maksudnya apa, Bu? Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang sifat pertukaran penjumlahan. Ayo, ada yang masih ingat? Masih ya, harus diingat karena untuk pelajaran nanti untuk kelas 4, untuk kelas 5 dan kelas 6 mempermudah kalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat pertukaran di perkalian. Oke. Di sini ada soal cerita. Ada 12 burung di dekat sekolah. Mereka membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 burung. Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian berikut. Nah, ada 4 kelompok yang berdiri dari 3 burung. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 4 kelompok dikali 3 masing-masing kelompok sama dengan 12. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4. Ini Ibu contohkan dengan burung hantu. Ada 4 burung hantu di setiap 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang berisikan 4 burung hantu di setiap kelompok. Oke, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya sama. Ini yang dinamakan dengan sifat pertukaran. Jadi, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita tukar 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 4 dikali 3 sama dengan hasil dari 3 dikali 4. Sama saja ya, sama penjumlahan yang kemarin. Oke, paham? Paham ya? Nah, sekarang ada contoh lain. Masih sama ya, burung. Tapi ada 5 kelompok yang berisikan 2 burung masing-masing kelompok. Berarti 5 dikali 2. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ada 5 sama dengan 10. Kemudian kita tukar. Nah, ada 2 kelompok yang berisikan 5 burung. Berarti kita tukar tadi 5 kali 2, sekarang 2 kali 5, maka hasilnya tetap sama. Nah, ini dia 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan kita balik, kita tukar 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi sifat pertukaran yaitu 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Paham ya? Mudah ya? Oke.